Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wa la hawla wa la quwata illa billah wa taba'a hudah ila yaumil qiyamah. Amma ba'd, hayyakumullah ayyuhat tullab. Alhamdulillah, puji dan syukur kita berikan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, dan tidak henti-hentinya kita memuji dan bersyukur kepada Allah taala, sebagaimana nikmat dan karunia darinya juga tidak henti-hentinya kepada kita. Di antara nikmat-nikmat tersebut berupa kesempatan yang Allah berikan kepada kita untuk melanjutkan pelajaran kita pada kesempatan kali ini. Baik, mari kita lanjutkan pelajaran faraid kita atau fikih faraid kita, yang mana masih kita pada pembahasan ashabul furud minal warathah, ahli waris yang mendapatkan warisan dengan faradun. Kita sudah membahas az-zawj, az-zawjah, al-bint, bintul ibn, mahma nazal abuha, al-ab, al-um, al-jad, al-jaddah, al-ukhtu syaqiqah. Sekarang kita akan bahas al-ukhtu li'ab. Al-ukhtu li'ab insyaallah ta'ala. Mari perhatikan kitabnya masing-masing. Tayyib, al-ukhtu syaqiqah ini sudah kita bahas sedikit belum kita selesaikan, bahwasanya al-ukhtu syaqiqah tarithu asabatan ma'al ghair. Yang keempat, ya. Al-ukhtu syaqiqah tarithu asabatan ma'al ghair. Perhatikan kitabnya halaman 29. Tarithu asabatan ma'al ghair bi khamsati syurut. Bahwasanya al-ukhtu syaqiqah, saudari kandung, itu mendapatkan warisan dengan asabah ma'al ghair, tapi dia ma'al ghair, bukan bil ghair, ya. Kalau asabah bil ghair itu dengan harus ada saudara laki-lakinya yang sederajat. Ini asabah ma'al ghair dengan selainnya. Bi khamsati syurut, dengan 5 syarat. Pertama, antakuna wahidatan fa akthar, 1 atau lebih boleh. Yang kedua, wujudu far'in warith muannats, adanya anak keturunan wanita dari si mayit. Yang ketiga, adamul mu'assib, tidak ada mu'assibnya dari saudara kandung sederajat. Yang keempat, adamul far'il warithil muzakkar, tidak ada anak keturunan laki-laki dari si mayit. Yang kelima, adamul aslil muzakkar, tidak ada asal muasalnya, itu bapaknya tentunya yang laki-laki, asal muasal laki-lakinya itu bapaknya. Ini 5 syarat yang harus ada agar al-ukhtu syaqiqah, saudari kandung, bisa mendapatkan asabah ma'al ghair, ya. Asabah ma'al ghair. Apa itu asabah ma'al ghair? Nanti akan kita ada pembahasan tentang asabah ma'al ghair ini. Matat imra'atun an zaujin. Contohnya, matat imra'atun an zaujin wa bintin wa ukhtin syaqiqah. Wafat seseorang meninggalkan suami, 1 anak perempuan dan 1 saudari kandung. Suami di sini karena ada anak mendapatkan 1/4, anak perempuan karena dia tunggal sendiri mendapatkan 1/2, ukhtun syaqiqah mendapatkan asabah ma'al ghair. Asabah ma'al ghair. Nanti akan kita bahas apa itu asabah bil ghair, apa itu asabah bin nafs, apa itu asabah ma'al ghair. Dia ada 3. Asabah bin nafs, asabah bil ghair, asabah ma'al ghair. Baik. Masing-masing akan kita bahas insyaallah. Kalau tidak ada di kitab akan kita bahas secara khusus nanti. Yang kelima, dari 5 kondisi saudari kandung mendapatkan warisan, yang kelima adalah tuhjab fala tarithu syai'an. Maksudnya terhalangi, saudari kandung tidak bisa mendapatkan warisan apapun karena ia terhalangi, sehingga dia tidak mendapatkan warisan apapun fi ihdal halataini taliyatain, dalam 2 kondisi. Yang pertama, wujudu far'in warith mudzakkar, adanya anak keturunan laki-laki. Yang kedua, wujudul aslil mudzakkar, adanya asal muasalnya yaitu dari laki-laki, yaitu bapaknya.
Jadi ada keturunan anak laki-laki ataupun ada bapaknya laki-laki, ada bapaknya, maka ini membuat saudari kandung tidak mendapatkan warisan. Contohnya, mata rajulun an zaujatin wa ummin wa banin wa ukhtin syaqiqah. Wafat seseorang meninggalkan istri, ibu, anak laki-laki, ukhtun syaqiqah. Perhatikan, karena ada anak laki-laki maka ukhtun syaqiqah mendapatkan mim. Maksudnya apa? Mahjub, tidak mendapatkan apa-apa. Zaujah berapa dapatnya? Karena ada ibn, zaujah dapatkan 1/8. Karena ada ibn, ibu dapat 1/6. Kemudian ibn dapat asabah, sisa harta. Ukhtun syaqiqah tidak mendapatkan apa-apa. Baik, jelas? Jadi inilah 5 keadaan dari ukhtun syaqiqah dalam warisan. Pertama, dia bisa dapat setengah dengan syarat dan ketentuan yang sudah kita bahas. Kemudian 2/3 juga sudah kita bahas. Kemudian bisa mendapatkan asabah bil ghair, sudah kita bahas apa syarat dan ketentuannya. Asabah ma'al ghair juga sama. Yang kelima tuhjab, ini juga sudah kita bahas barusan. Lalu kita masuk ke orang berikutnya, yaitu al-ukhtu li'ab. Apa arti al-ukhtu li'ab ya syabab? Arti al-ukhtu li'ab adalah saudari sebapak. Saudari sebapak. Bagaimana gambarannya saudari sebapak? Si mayit punya bapak, ya, bapaknya menikah lagi sama wanita lain, melahirlah anak perempuan. Anak perempuan ini namanya saudari sebapak. Faham ya? Baik. Laha sittu halat. Ada 6 keadaan dalam warisan si saudari sebapak ini. Pertama, dia bisa mendapatkan setengah harta. Kemudian ataupun yang kedua 2/3, yang ketiga as-sudus 1/6, yang keempat asabatun bil ghair, yang kelima asabatun ma'al ghair, yang keenam tuhjab. Enggak perlu artian tuhjab itu lagi ya. Kita bahas satu persatu. Yang pertama, tarithun nisfa bi 5 syuhur. Saudari sebapak bisa mendapatkan setengah harta warisan an-nisf dengan 5 syarat. Yang pertama, antakuna wahidatan, tunggal, hanya dia saja. Yang kedua, adamul mu'assib al-akhliab, tidak ada saudara sebapak. Yang laki-laki, kalau dia saudari sebapak, ini saudara sebapaknya enggak ada, ya, tidak ada saudara sebapak. Yang ketiga, adamul far'il warith mutlaqan, tidak ada anak keturunan sama sekali. Yang keempat, adamul aslil mudzakkar al-ab, tidak ada asalnya dari laki-laki, yaitu bapaknya. Yang kelima, adamul ikhwa wal akhwat asyaqaiq mutlaqan, tidak ada saudara-saudari kandungnya sama sekali. Jadi syaratnya berat ya. Saudara atau saudari sebapak itu mendapatkan setengah harta, ini cukup berat syaratnya. Yang pertama, dia harus tunggal. Yang kedua, tidak ada mu'assibnya, yaitu al-akhliab, saudara sebapak. Yang ketiga, harus tidak ada anak keturunan sama sekali. Yang keempat, tidak ada bapaknya, asal muasalnya dari laki-laki, yaitu bapak. Yang kelima, tidak ada saudara-saudari kandungnya sama sekali. Contoh, matat imra'atun an zaujin wa ukhtin li'ab. Wafat seseorang meninggalkan suami dan saudari sebapak. Maka suami mendapatkan setengah harta sudah pasti karena tidak ada anak. Al-ukhtu li'ab mendapatkan setengah harta lagi karena apa? Tidak ada anak, tidak ada mu'assibnya, yaitu al-akhliab, tidak ada saudara-saudari kandungnya yang lain, tidak ada bapaknya juga. Jadi ini sudah terpenuhi syaratnya. Wadih? Sangat mudah. Tapi diingat, itu yang perlu diulang-ulang. Adapun pelajarannya ketika dijelaskan mudah.
Ketika ngulangnya sulit, apalagi jika ditumpuk-tumpuk, maka ulang dari bertahap, dari awal berikutnya sampai berikutnya. Tayyib. Yang kedua keadaannya ats-tsulutsan, 2/3, bisa mendapatkan warisan 2/3. Dengan berapa syarat? Bi khamsati syurut. Dengan 5 syarat. Yang mana kelima syarat ini hampir sama dengan yang tadi. Cuma kalau yang tadi nomor pertamanya itu harus tunggal, maka ini kebalikannya, harus lebih dari 1. Minimal 2 atau 3 atau lebih. Selebihnya syaratnya sama saja. Selebihnya sama saja. Perhatikan nomor 1, antakuna ithnataini fa aktsar. Harus saudari sebapak ini 2 orang atau lebih. Selebihnya sama. Nomor 2, adamul mu'assib al-akhli ab. Tidak ada mu'assibnya dari yang sederajat, yaitu saudara sebapak. Yang ketiga, tidak ada anak sama sekali. Yang keempat, tidak ada asal muasalnya dari laki-laki, yaitu bapak. Yang kelima, tidak ada saudara-saudari kandungnya sama sekali. Contoh, mata rajulun an ummin wa thalathi akhawat li abin. Wafat seseorang meninggalkan ibu dan 3 saudari sebapaknya. Maka ibu di sini mendapatkan berapa? Dapatkan 1/6 ya, mendapatkan 1/6 tentunya. Kenapa enggak ada anak, Ustaz? Karena ada saudara atau saudari 2 atau lebih. Di sini 3 saudari sebapaknya. Jadi ibu mendapatkan 1/6. Maka saudari sebapak karena dia 3 orang, salas, maka mendapatkan 2/3. Wadih? Jelas? Baik. Itu yang kedua, mendapatkan 2/3. Yang ketiga mendapatkan as-sudus, 1/6 takmilata tsulusain, penyempurna dari 2/3. 1/6 penyempurna dari 2/3. Ya. Penyempurna 2/3. Syaratnya ada 3 syarat. Yang pertama, antakuna wahidatan fa aktsar. Dia boleh tunggal ataupun tidak. 2 orang boleh, 3 orang boleh. Yang kedua, adamul mu'assib tentu. Tidak ada mu'assibnya dari al-akhli ab, yaitu saudara sebapak. Yang ketiga, wujudu ukhtin syaqiqah warasat an-nisf. Wujudu ukhtin syaqiqah warasat an-nisf. Adanya saudari kandung yang mendapatkan warisan setengah. Mendapatkan warisan setengah. Tayyib. Contoh, mata rajulun an zaujatin wa ukhtin syaqiqah wa ukhtin li'ab. Wafat seseorang meninggalkan istri, saudari kandung dan saudari sebapak. Maka istri mendapatkan berapa? 1/4, jelas karena enggak ada anak. Ukhtun syaqiqah mendapatkan berapa? Setengah juga karena tidak ada anak juga, karena dia tunggal juga dengan syarat-syaratnya sudah kita bahas. Jadi zaujah 1/4, ukhtun syaqiqah mendapatkan setengah, ukhtun li'ab mendapatkan 1/6 takmilatan li tsulusain. Ya, jelas? Itu syarat saudari sebapak mendapatkan 1/6. Sekarang mendapatkan asabah bil ghair. Apa syaratnya? Dia mendapatkan asabah bil ghair dengan syarat antakuna wahidatan fa aktsar. Yang kedua,
adamul wujudil mu'assib, tidak ada mu'assibnya itu al-akh li'ab. Saudara sebapaknya tidak ada. Adamul far'il warithil muzakkar, tidak ada anak keturunan laki-laki. Adamul aslil muzakkar, tidak ada asal muasalnya dari laki-laki itu bapaknya. Yang kelima adamul akhis syaqiq, tidak ada saudara kandung. Tidak ada saudara kandung. Baik. Ini syarat-syaratnya. Berikutnya contohnya dulu, halaman 32. Matat imra'atun an zaujin. Wafat seorang wanita meninggalkan suami. Ukhtun li'ab, akh li'ab. Harus ada dia akh li'ab. Kalau asabah bil ghair, dia harus ada yang sederajat dengannya dari laki-laki, yaitu akh li'ab. Zauj mendapatkan berapa di sini? Setengah karena tidak ada anak. Akh li'ab dan ukht li'ab asabah bil ghair, sisa hartanya. Dua banding satu ya, laki-laki 2, wanita 1 di sini. Penjelasan yang penting di bawah ini. Wa fil 'asabah bil ghair. Wa fil 'asabah bil ghair ya'til akh al mubarak wal akh al mash'um. Akh mubarak, akh yang berkah, akh yang mash'um, yang yang disesali, yang disesali, yang dikecewakan. Al-akh al-mubarak huwa alladhi bisababi wujudi tarithul akh li'ab. Ya. Akh al-mubarak yang dinamakan dengan akh mubarak itu adalah yang mana adanya saudara tersebut, saudari sebapak bisa mendapatkan warisan. Saudari sebapak bisa mendapatkan warisan. Kalau ada saudara tersebut, contohnya mithalu ukhtani syaqiqatan wa ukht li'abin wa akh li'ab. Ukhtani syaqiqatan mendapatkan 2/3. Al-akh li'ab, al-ukhtu li'ab asabah bil ghair. Bayanuhu, penjelasannya, perhatikan. Annal ukhta li'abin, bahwasanya saudari sebapak tuhjab bisababi wujudi ukhtaini syaqiqataini warathata ats-tsulutsain. Seharusnya saudari sebapak ini dia tidak mendapatkan warisan sama sekali karena adanya 2 saudari kandung yang mendapatkan warisan 2/3. Jelas? Karena ada 2 saudari kandung di sini, harusnya al-ukhtu li'ab tidak mendapatkan warisan sama sekali. Walakin bisa babi wujudil akan tetapi karena ada saudara sebapaknya ada, warasat al-baqi asabatan bil khair. Akhirnya ia mendapatkan sisa harta dengan bentuk asabah bil ghair karena ada al-akh li'ab. Jadi kalau nggak ada al-akh li'ab dia nggak dapat apa-apa. Karena ada al-akh li'ab sehingga al-ukhtu li'ab mendapatkan warisan beserta al-akh li'ab tersebut dengan bentuk asabah bil ghair. Ada juga namanya al-akh al-mash'um. Apa maksudnya? Maksudnya karena ada saudara tersebut, akhirnya al-ukhtu li'ab tidak mendapatkan warisan. Kebalikannya dari tadi. Kebalikannya. Kalau gara-gara ada saudara ini, saudara laki-laki ini, akhirnya dia tadi mendapatkan warisan. Ini kebalikannya. Karena ada saudara laki-laki ini, akhirnya dia tidak mendapatkan warisan. Makanya dinamakan dengan al-akh al-mash'um. Misaluhu, contohnya, zauj wa ukhtun syaqiqah wa ukhtu li'ab wa akh li'ab. Perhatikan, zauj mendapatkan setengah dengan syarat dan ketentuan yang sudah kita jelaskan. Ukhtun syaqiqah juga mendapatkan setengah. Al-akh li'ab sama al-ukhtu li'ab mendapatkan asabah bil ghair. Nah, dapatnya start di sini. Nah, kan ada penjelasan. Penjelasannya, wa bayanu annal ukhta li'ab, bahwasanya saudari sebapak karena adanya saudara sebapak ta'assabat bil ghair,
akhirnya mereka mendapatkan warisan dengan bentuk asabah bil ghair. Fa ya'khudhanil baqi wa lam yabqa syai'. Akhirnya mereka mendapatkan al-baqi, sisa harta, akan tetapi sisa hartanya tidak ada sama sekali. Wa lam yabqa syai'. Tidak ada sisa harta sama sekali. Wa idza kana al-akh li ab ghairu mawjud la warathat al-ukhtu li ab as-sudus. Sekiranya tidak ada al-akh li ab tadi, maka al-ukhtu li ab pasti mendapatkan 1/6. Nah, mendapatkan 1/6. Kenapa al-ukhtu li'ab kalau tidak ada al-akh li'ab tadi dia bisa mendapatkan 1/6? Pembahasannya di atas. Pembahasan as-sudus. Apa syaratnya? An takuna wahidatan fa aktsar. Ini terpenuhi. Adamul mu'assib. Ini dia. Adamul mu'assib. Kalau enggak ada al-akh li'ab tadi, maka dia mendapatkan 1/6 takmilatan litsulusain. Wujudu ukhtin syaqiqah warathat nisf. Adanya saudari kandung yang mendapatkan warisan setengah. Perhatikan pada contoh di sini. Nih, ukhtun syaqiqah mendapatkan berapa? Setengah. Kemudian kalau enggak ada al-akh li'ab, pasti dia mendapatkan 1/6. Kalau enggak ada al-akh li'ab, pasti dia mendapatkan 1/6. Loh, ini kan sudah setengah-setengah. 1/6 kayak mana dapat lagi sisa hartanya aja tidak ada? Maka di sini hitungannya berbeda. Status al-ukhtu li'ab ini dia harus mendapatkan 1/6. Bagaimana caranya? Maka ini akan ada hitungannya ke depan. Seperti itu. Akan ada hitungannya ke depan. Meskipun sudah ada setengah, 1/6, ini akan ada cara menghitungnya. Bukan berarti setengah-setengah sudah habis hartanya, enggak. Tapi kalau dikatakan setengah-setengah yang akh li'ab sama ukht li'ab dapat sisa harta, maka sisa hartanya betul-betul enggak ada karena ini setengah sama setengah. Demikian. Memang agak rumit, tapi nanti sudah masuk ke tahapan berikutnya, masalah hitung-menghitung, baru kita bisa memahami sedikit banyaknya insyaallah. Adapun sekarang ini gambaran garis besar saja yang perlu diketahui. Taib yang kelima, tarithu asabatan ma'al ghair, ay ma'al binti atau bintil ibn. Tarithu asabatan ma'al ghair, ay ma'al binti atau bintil ibn. Bisittati syurut, banyak syaratnya. Ia mendapatkan asabah ma'al ghair. Kalau tadi bil ghair, ini asabah ma'al ghair. Dengan 6 syarat. Yang pertama, antakuna wahidatan fa aktsar, boleh tunggal, boleh lebih. Yang kedua, wujudu far'in warith muannas, adanya anak keturunan wanita. Yang ketiga, adamul mu'assib al-akh li'ab, tidak ada mu'assibnya yaitu al-akh li'ab, saudara sebapak. Yang keempat, adamul far'il warithil mudzakkar, tidak ada anak keturunan laki-laki. Yang nomor 2 ingat, ada anak keturunan wanita. Yang keempat, tidak ada anak keturunan laki-laki. Yang kelima, adamul aslil mudzakkar, tidak ada asal muasalnya dari laki-laki yaitu bapaknya. Yang keenam, adamul ikhwa wal akhwat asyaqaiq mutlaqan, tidak ada saudara-saudari kandung secara mutlak. Contohnya, mata rajulun an zaujatin wa bintin wa ukhtin syaqiqah. Zaujah dapat berapa di sini? Zaujah karena ada bint dapat 1/8. Bint dapat setengah. Al-ukhtu li'ab dapat asabah ma'al ghair. Jadi dengan syarat ada bint atau bintul ibn. Dengan syarat ada bint atau bintul ibn bersama al-ukhtu li'ab, baru dia bisa mendapatkan asabah ma'al ghair. Baik, jelas? Sedikit lagi. Yang terakhir, tuhjab fala tarithu syai'an. Maksudnya apa? Saudari sebapak ini tidak mendapatkan warisan apapun karena terhalangi. Fi ihdal halatit taliyah, dalam beberapa kondisi berikut ini. Yang pertama, wujudu far'in warith mudzakkar. Wujudu far'in warith mudzakkar, adanya anak keturunan laki-laki. Kalau ada anak keturunan laki-laki satu saja, maka al-ukhtu li'ab tidak akan mendapatkan harta apapun.
Yang kedua, wujudul aslil mudzakkar, adanya asal muasalnya dari laki-laki, yaitu bapak. Bapaknya ada bapak, maka tidak akan mendapatkan warisan apapun, al-ukhtu li'ab. Yang ketiga, wujudu ukhtaini warathata ats-tsulusain wala mu'assiba laha, adanya dua saudari kandung yang mendapatkan warisan 2/3, sementara saudari sebapak ini tidak ada mu'assibnya, tidak ada saudara sebapak. Ini syaratnya. Yang keempat, wujudu akhin syakik fa aktsar, adanya saudara kandung atau satu orang atau lebih. Ini yang kelima. Ini yang keempat. Yang kelima, wujudu ukhtin syaqiqah fa aktsar ta'assabat ma'al binti awil bintil ibn, adanya saudari kandung yang mendapatkan sisa harta bersama al-bins atau bintul ibn. Jadi ada ukhtun syaqiqah. Kalau tadi dia mendapatkan asabah ma'al ghair dengan syarat dengan harus adanya al-bins atau harus adanya bin atau bintul ibn, namun tidak boleh ada al-ukhtus syaqiqah ya. Kalau ada al-ukhtus syaqiqah, maka dia tidak bisa mendapatkan asabah ma'al ghair. Yang mendapatkan asabah ma'al ghair yaitu al-ukhtu asy-syaqiqah. Kalau enggak ada al-ukhtu syaqiqah, ada bins, maka al-ukhtu li'ab bisa mendapatkan asabah ma'al ghair. Yang sudah, itulah 5 keadaan ia terhalangi. Mata rajulun an ibnin wa ukht li'ab, wafat seseorang meninggalkan anak laki-laki dan saudari sebapak, maka saudari sebapak jelas tidak mendapatkan harta apapun. Ibn mendapatkan asabah bin nafs. Contoh lain, halaman 34, mata rajulun an bintin wa akhin syaqiq wa ukhtun li'ab, wafat seorang meninggalkan satu anak perempuan, kemudian saudara kandungnya yang kemudian saudari sebapak, maka bint mendapatkan setengah, akh syaqiq mendapatkan asabah bin nafs, al-ukhtu li'ab tidak mendapatkan apapun. Baik, jika ada yang kurang faham, kurang jelas, tidak faham, maka boleh ditanyakan kapanpun, dimanapun. InsyaAllah selama Ustaz aktif. Jazakumullahu khairul jazak. Nas'alullah ta'ala an yarzuqana ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala, wa na'udzu billahi min ilmin la yanfa', min qalbin la yakhsha', wa min nafsin la tashba', min da'watin la yustajabu laha. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.